Selamat datang umat Tuhan di ibadah Ebenezer Community Church. Mari beri waktu yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bangun kehidupan kerohanian yang makin kuat dengan mengenal Tuhan kita dengan benar dan mengalami Tuhan setiap hari. Dan pastikan Anda terus terhubung dengan Triparty Anda. Persembahan dan perpuluhan secara non-tunai bisa dilakukan melalui virtual account BCA dan Kris berikut ini. Gunakan mobile banking atau e-wallet Anda untuk melakukan transfer atau scan Kris-nya. Selamat beribadah. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, boleh lihat, kita mau fellowship sebentar Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri belakang, katakan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita udah sampai hari ini, kita beribadah di tempat ini, kita datang sama Tuhan. Sebab Dia Tuhan layak terima pujian kita, amin. Siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan kita pagi hari ini. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini setiap kami Tuhan, kami datang membawa pujian kami. Dan kami mau nyatakan, ini kami mau datang sama Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah cipta
pujian, amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari bersama, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Datang sama Tuhan dan kita menaikkan pujian bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Bersama-sama, Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan. Mari umat Tuhan saja dengan ucapan syukur, angkat tangan kita sama-sama. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, ya Tuhan Yesus, kami mau naikkan hosana bagi Tuhan.
Datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Datang bawa hati dan hidup kita. memuji-muji Tuhan pagi hari ini. Kami tahu ada sukacita Tuhan turun bagi kami pagi hari ini. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji-muji Tuhan, boleh bersama saya katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab baik Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus,
hari ini yang bersyukur boleh lambaikan tangan kita. Boleh angkat dua tangannya Bapak Ibu Saudara. Boleh dari sebelah apa ya? Kanan, yuk bersama-sama katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Lebih lagi Hosana, Hosana. Hosana, memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Siap memberi yang terbaik buat Tuhan lewat hidup kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi beri yang terbaik lewat apa yang Tuhan percayakan bagi kami, hidup kami. Ini yang kami mau nyatakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari datang dan bawa hidup kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Memberikan yang terbaik. Seluruh hidup kami, segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami mau berkomitmen sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mengenal-Mu Tuhan. Segala apapun boleh terjadi, tapi kami tidak akan tergoyahkan. Sebab umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kami buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan, hamba-Mu terbatas tapi Engkau Allah yang berkuasa. Mari bekerjalah, mari jamah setiap hati kami Tuhan. Yang berletih lesu, berbeban berat pulang mendapatkan kelegaan. Yang sedang bimbang pulang dengan mendapatkan jawaban. Bahkan kami mengenal-Mu secara pribadi lebih lagi. Kami buka hati kami siap taat melakukan setiap firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang percaya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Nah, nama saya Jimmy, saya berasal dari Yogyakarta. Saya bersama Bapak Gembala, Pak Paulus Baskoro, kami sama-sama mengajar di STII. Dan saat ini saya sedang merintis sebuah gereja GBI juga di Jogja bersama mahasiswa STII. Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah Ketika Tuhan Menjawab Keraguanmu. Yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Nah, kita akan beralih ke slide kedua. Hari ini memang keluarga saya tidak bisa ikut karena istri dan anak-anak harus melayani, mendampingi mahasiswa yang hari ini juga ada ibadah. Nah, istri saya namanya Ervi, kemudian anak pertama kami Giselle, itu kelas 2 SMP. Anak yang kedua itu Livia, kelas 1 SMP. Kemudian anak yang ketiga Maureen, jadi 3 putri ya, baru kelas 3 SD. Dan yang terakhir sebetulnya sudah tutup pabrik, tapi Tuhan kasih satu lagi, cowok Bapak Ibu, namanya Ethan. Nah ini semuanya masih kecil-kecil, masih seru-serunya, rame-ramenya ya. Nanti mungkin suatu hari bisa dibawa saudara. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia adalah orang yang membuka jalan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti kenal, kita pasti sering tahu, mendengar yang namanya Yohanes Pembaptis. Nah saudara, ketika Yesus akan memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis sedang membaptis di Sungai Yordan. Dan dia mengenali ya, dan dia berkata bahwa membuka tali kasut Yesus pun dia tidak layak karena Yesus terlebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan Yesus taat melakukan firman Tuhan sekalipun dia adalah anak Allah. Yesus berkata bahwa tetap aku yang harus dibaptis oleh kamu karena kita harus menggenapkan firman Tuhan. Nah saya percaya Bapak Ibu, Yohanes adalah satu pribadi yang sangat mengenal siapa Yesus. Bahkan dia orang yang berkata kepada orang Israel bahwa inilah Mesias yang kita nantikan. Tapi dalam kehidupan orang percaya, ya, seringkali hidup itu ada yang namanya tantangan. Di awal ketika semuanya baik-baik saja, Yohanes yakin siapa dirinya dan siapa Yesus. Dia yakin aku ini yang dinubuatkan di perjanjian lama, suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan membuka jalan bagi Tuhan. Aku yakin, aku percaya diri akan panggilanku. Begitu pula Yohanes yakin akan siapa Yesus. Ini dia sang juru selamat. Ini dia sang Mesias yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Yohanes yakin siapa dirinya dan Yohanes yakin siapa Tuhan Yesus.
Akan tetapi kalau kita lihat di slide berikutnya, sesuatu terjadi. Raja Herodes mengambil istri kakaknya menjadi istrinya sendiri. Dan Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan menegur hal itu. Dia tidak takut, dia menegakkan kebenaran, sekalipun Herodes raja, tapi Yohanes Pembaptis menegur bahwa itu sesuatu yang tidak patut dilakukan. Akibatnya apa? Herodias marah. Dan saat ulang tahun ditanya, kamu minta hadiah apa? Kepalanya Yohanes Pembaptis. Artinya dia ingin Yohanes Pembaptis mati. Ya Herodes sebetulnya pribadi yang menghormati Yohanes, saudara. Tapi karena dia terlanjur berjanji kepada istrinya, ya sudah, dia tangkap Yohanes, dimasukkan penjara, dan Yohanes sedang menunggu hukuman mati untuk dipenggal kepalanya. Nah ternyata di penjara Yohanes mulai ragu akan siapa Yesus dan akan siapa dirinya, saudara. Kenapa Yohanes jadi ragu? Nanti kita akan baca. Karena dia dengar berita bahwa di luar sana Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang sama, Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Bahkan belum sampai ke rumahnya, perwira Kapernaum berkata, katakan saja sepatah kata nanti hambaku sembuh. Hambanya sembuh, saudara. Kemudian yang kedua, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, anak satu-satunya dari ibunya yang sudah mati, gak ada harapan. Tapi Yesus bangkitkan dari kematian. Nah ketika mendengar hal itu, saudara bisa bayangkan, Yohanes sedang ada di balik jeruji, atau mungkin kalau penjara zaman dulu ada di dalam tanah, semacam sumur, dimasukkan, turunkan ke bawah seperti itu. Dia mendengar, kok yang lain ngalami mujizat, kok yang lain ditolong Tuhan, tapi hidupku kok berakhir demikian. Aku sudah melayani loh, aku sudah jadi pembuka jalan buat Tuhan loh, aku sudah menggenapi firman Tuhan loh. Saya sudah melakukan apa yang benar. Herodes salah, saya taat sama firman Tuhan untuk menegur. Saya setia melayani. Kok akhirnya begini? Nah, saya pelajari kata ragu itu apa, saudara? Ragu itu kita takut, kita enggak yakin, satu, bahwa diri kita bisa. Tapi yang kedua, ragu itu kita tidak yakin bahwa orang yang kita andalkan itu akan mampu melakukan seperti yang kita harapkan. Nah terkadang dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami yang namanya ragu. Pak, saya tuh setia loh pelayanan. Pak, saya sekian tahun ikut Tuhan. Kenapa ya Pak ya, anak saya enggak diberi keturunan? Kenapa saya tidak kunjung punya cucu? Pak, saya setia melayani Tuhan loh Pak. Saya rajin memberikan persepuluhan, saya taat. Tapi kenapa usaha saya malah bangkrut? Pak, saya sungguh-sungguh. Ada jemaat kami, saudara, dia setia melayani Tuhan, dia sering memberkati berbagai gereja, seorang oma-oma usia sekitar 68 tahun. 6 bulan yang lalu dia tes medis semua, ya, general check up. Dan dokter berkata, wih sehat sekali Bu. Untuk usia 68 tahun kesehatan seperti ibu ini langka loh, semuanya baik. Tapi saudara, 2-3 bulan yang lalu dia merasa ambaiannya sakit, kemudian periksa ke dokter, dokter cek, dokter ambil jaringannya dan kemudian hasil labnya keluar, kanker usus stadium akhir. Dan dia sempat marah, saudaraku, dia telepon saya berkata, kenapa Tuhan melakukan yang seperti ini dalam hidup saya? Kenapa Tuhan kejam? Apa toh salahku Tuhan? Nah saudara, krisis seringkali membuat iman kita kritis. Sekali lagi, krisis sering membuat iman kita kritis. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan, kalau kita nggak sungguh-sungguh kenal karakter Tuhan,
kita akan seperti Oma tadi yang berkata bahwa Tuhan itu jahat. Karena di pemikiran kita sebagai orang Kristen, kebanyakan kita orang percaya selalu berpikir bahwa kalau Tuhan baik, pasti aku sehat terus. Kalau Tuhan baik, pasti usahaku lancar terus. Kalau Tuhan baik, kalau aku baik, pelayanan, it's everything okay. Nggak mungkin ada hal yang buruk terjadi. Begitu pula Yohanes Pembaptis, saudara. Dia mungkin berpikir kalau dia sudah melayani, semuanya akan jalan tol. Semuanya akan mulus, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kita belajar kebenaran Alkitab, Ayub yang lurus pun diizinkan Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Coba Bapak Ibu bayangkan, nah sekarang saya cerita sedikit ya. Oma yang tadi sakit kanker, sudah kemo 25 kali. Dan puji Tuhannya kuat sampai hari ini. Bahkan kemarin mujizat belum sempurna, tapi ketika ke belakang jaringan tumornya itu atau kankernya itu keluar, saudaraku. Dan ketika dibawa ke dokter, dokter berkata puji Tuhan. Ini tanda bahwa tumor atau kankernya itu mulai mati dan mulai lepas. Karena tadinya lengket, jadi nggak bisa dioperasi. Nah kalau kita nggak pernah sakit, apakah kita pernah mengenal bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan hidup kita? Kalau kita nggak pernah bangkrut, saudaraku, kapan kita mengenal bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita? Kalau kita nggak pernah terjepit, kapan kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup buka jalan buat hidup kita? Jadi terkadang untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan tidak selalu mengizinkan yang baik-baik saja terjadi dalam hidup kita, sekalipun Dia Tuhan yang baik. Tapi justru di balik peristiwa yang sepertinya tidak baik, Tuhan sedang meningkatkan kita, membawa kita naik kelas, membawa kita naik level, mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Dan ketika kita mau ikut prosesnya Tuhan, terkadang hasil akhirnya mungkin tidak sesuai pemikiran manusia. Tapi itu pasti yang terindah buat hidup kita. Berapa banyak percaya apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, mungkin hari ini belum kelihatan baiknya apa, mungkin hari ini belum kelihatan ujungnya terang, tapi berapa banyak tetap percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang kita akan masuk ke intinya Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika kita itu ragu akan Tuhan? Kita lihat poin pertama, kita mau belajar dari Yohanes. Ketika Yohanes ragu, Yohanes bertanya kepada Yesus. Sekalipun dia tidak bisa keluar dari penjara, dia utus 2 muridnya untuk menemui Yesus. Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 19. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa, segala mujizat yang dilakukan Yesus, dari murid-muridnya, nyanya saya kelihatannya salah kutip, maksudnya muridnya Yohanes Pembaptis, bukan murid Yesus, yang memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Nah, ragu itu manusiawi. Seorang hamba Tuhan sekelas Yohanes Pembaptis pun bisa mengalami ragu. Bisa tadinya percaya, sekarang luntur kepercayaannya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah pelayan Tuhan, sudah Kristen, sudah mengikut Tuhan bahkan dari kecil, lalu mengalami peristiwa kejadian yang tidak seperti harapan kita, dan saudara mulai ragu, itu hal yang manusiawi. Karena kita masih manusiawi sekalipun kita anak Tuhan. Tetapi saat kita ragu, bertanyalah ke pribadi yang tepat. Bertanyalah kepada Tuhan. Ayo, kalau Bapak Ibu lagi tidak sehat, kita lebih dahulu tanya manusia atau lebih dahulu tanya Tuhan? Ketika kita terpepet, kejepit, besok harus bayar.
Siapa yang pertama kali kita cari? Pertolongan manusia, nasihat manusia, atau nasihat Tuhan? Kadang tambah saudara tanya manusia, gak salah saudaraku, tapi Tuhan dahulukan. Karena manusia tuh gak maha tahu. Kadang ketika kita tanya sama manusia, bukannya kita tambah yakin, bukannya iman kita tambah mantap, yang terjadi malah ragu-ragu. Saudara, saya habis 2 minggu sakit, ya, jadi habis melayani pemberkatan di Bali, salah makan, diarenya sembuh, badan saya lemes terus. Terus kalau setir mobil mau pingsan rasanya, ya, jadi saya kesini naik travel gitu saudaraku. Lalu saya konsultasi, ada jemaat yang dokter gitu. Bukan salahnya dia, tapi dia berkata, Pak, itu kayaknya gejala stroke loh, Pak. Saya tambah takut lagi, gejala stroke ya Bu. Ya. Bukannya imannya tambah kuat, imannya tambah bimbang. Walaupun yang beliau katakan itu secara medis mungkin betul juga saudaraku. Tapi tambah saya tanya banyak orang, ada yang berkata gini, ada yang berkata gitu. Tambah bimbanglah hati saya. Lalu kemarin hari Jumat, beliau antar saya ke dokter syaraf. Saya sudah ketawa, Bu. Nanti kalau ternyata ini enggak sakit, saya malu ya Bu. Kalau ternyata ini cuma kecapean, saya malu. Tiwas di scan saudaraku, diperiksa secara psikologis, suruh mengerjakan soal. Dokternya yang meriksa saya ketawa. Pak, Bapak ini cuma terlalu banyak pikiran. Bapak ini stres. Ya ambil waktu Pak liburan, jalan-jalan enggak usah mikir yang berat-berat dulu. Nah saudara, ternyata apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Ternyata apa yang saya ragukan itu enggak terjadi. Nah kalau kita sedang menghadapi keraguan, bertanyalah ke pribadi yang tepat. Amin. Kalau mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, prioritas pertamanya tanya Tuhan. Dari mana Pak tahu? Renungkan firman. Boleh juga konsultasi ke hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Ke Pak Gembala, ke mungkin pengerja, konselor yang ada di gereja. Sehingga apa? Kita dituntun dengan nasihat yang benar. Yang membuat kita enggak ragu. Yang saudara ragu, bertanyalah kepada Yesus, bertanyalah pada pribadi yang tepat. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yohanes datang kepada Tuhan Yesus memberi resep anti ragu. Siapa yang di tempat ini mau diobati keraguannya? Siapa yang di tempat ini mau hilang kekhawatirannya? Kalau datang sama Tuhan Yesus nanti dikasih obat, saudara. Kita lihat apa obatnya sama-sama. Di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan kata kecewa dan akhirnya menolak aku. Kata kecewa di situ kalau bahasa Yunaninya skandaliso, batu sandungan saudara. Nah apa maksudnya menjadi kecewa dan menolak aku? Mengapa orang tersandung dan akhirnya menolak Yesus? Mengapa kita yang sebelumnya percaya akhirnya jadi ragu akan Yesus? Nah saudara, di pasca pandemi ini ada satu fenomena. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu ibadah jam 6 pagi, saudara tetap bergereja, tetap datang ke gereja. Fenomenanya begini. Seorang teman dosen mensurvei, ini Badan Pusat Statistik di Jogja saudara. 4 tahun terakhir selama masa pandemi dan sebelumnya 10.700 orang Kristen meninggalkan iman. Nah tentu penyebabnya macam-macam, ada yang meninggal, ada yang karena menikah, ada yang karena memang pandemi kecewa sama Tuhan dan tidak bergereja lagi. Nah ini jadi PR buat kita bahwa bukan hanya orang yang belum yang perlu kita jangkau, tapi banyak orang Kristen yang hari-hari ini kapok, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama gereja, pindah sana kecewa, akhirnya aku tidak mau gereja-gerejaan lagi.
Nah, kenapa hal itu terjadi, saudaraku? Karena tanpa sadar kita punya rumus di pikiran kita ini yang tidak sepenuhnya kadang sesuai firman Tuhan. Kita berpikirnya gini, rumusnya gini, kalau aku sudah baik, pasti aku diberkati. Pasti semua dalam hidupku baik. Kalau aku sudah melayani, pasti everything dalam hidupku oke, lancar. Pasti Tuhan akan buka semua jalan. Itu betul, tapi 50%. Karena di Alkitab juga mencatat, Ayub yang sudah benar pun diproses. Yohanes Pembaptis yang hidupnya benar pun diproses. Bahkan pribadi Tuhan Yesus sendiri harus menjalani proses. Kalau saudara bayangkan jadi Tuhan Yesus, kok akhirnya disalib sih? Kalau Tuhan Yesus oke-oke saja di Taman Getsemani, dia tidak akan berdoa sampai menetes seperti darah, saudaraku. Yesus pun bergumul, kenapa endingnya harus seperti itu? Karena manusia punya logika, kalau aku baik, harusnya hal yang baik terjadi. Maka kalau kita di gereja, maka kalau kita sudah melayani, maka kalau kita sudah setia, tapi kita ngalami yang tidak baik, kita berkata, Tuhan nih yang salah. Gereja ini yang keliru ini. Pak pendeta ini yang bohong ini. Akibatnya apa? Kita tersandung. Kita kecewa. Dan akhirnya kita undur. Kita ragu. Kita kehilangan iman akan Tuhan. Nah, saudara perhatikan gambar berikutnya. Karena seringkali kita berpikir kalau ikut Tuhan itu semua jalan tol. Jalannya mulus, lancar. Mengenal Tuhan itu semuanya mulus. Kapan kita mengenal Tuhan? Justru melalui proses. Kapan kita tahu Tuhan berkuasa? Seperti saya katakan tadi, justru ketika kita tidak berdaya. Saudara, saya bersyukur ayah saya dulu sopir, tapi kemudian jadi pengusaha yang cukup sukses. Dan ayah saya punya kebiasaan, kalau saya sekolah, ujian misalkan, butuh pensil 2B. Butuhnya 1 dikasih 4. Jadi orang tua saya itu terlalu sayang Bapak Ibu. Sehingga baru sakit sedikit dokter. Saya bisa waktu kecil itu tiap minggu ke dokter. Sampai dulu kalau ada kaleng biskuit itu yang bentuknya kotak yang bukan yang tinggi kongguan, tapi yang pendek itu yang bentuknya persegi panjang. Itu obat semua, saudaraku. Tidur dipakai jaket, dipakai kaos kaki, jadi terlalu protektif sekali. Nah, suatu saat Tuhan izinkan. Kemarin saya cerita Pak Gembala ya, 2 tahun lamanya ada suara di hati saya yang berkata, kalau kamu diproses sampai habis, siap enggak? Wah, saya tolak, tengking dalam nama Yesus, ini bukan suara Tuhan ini. Tapi 2 tahun suara itu terus ada, gembalamu pernah habis. Penatua yang lain pernah diproses Tuhan. Kamu yang terus hidupnya enak. Sampai akhir kata saya berkata seperti ini. Dan proses itu bukan hanya saya. Ketika saya berdoa, ibu saya juga akan diproses. Ya. Karena ibu saya pengharapan saya. Mama saya itu Bapak Ibu, saya pelayanan kadang pagi gini berangkat, nanti pulang baru malam. Nah, mama saya kalau datang ke Jogja, dia akan balik ke Solo tuh Senin pagi jam 4 pagi naik bis. Karena rumah saya yang lama itu pinggir jalan besar, bis Jogja Solo, saudaraku. Atau naik kereta yang mengarah ke Solo. Sekalipun saya ngantuk, saya akan bangun. Dan saya akan berdoa, Tuhan tutup bungkus mamahku dengan darah Yesus. Kenapa ada ketakutan? Kalau sampai mamah meninggal, nanti hidupku gawat. Jadi sekalipun saya hamba Tuhan, andalan saya tuh mama saya, saudaraku. Tapi Tuhan izinkan, ketika 2 tahun suara itu terus ada, akhirnya saya berkata, Tuhan, yowes. Kalau ini untuk kebaikan kami semua, waktu itu adik saya belum bertobat, saudaraku. Tuhan izinkan mama saya habis usahanya. Tuhan izinkan saya full timer, tapi istri saya melanjutkan usaha orang tua juga. Habis juga. Kami dari punya mobil nggak punya mobil, dari punya rumah nggak punya rumah. Bayangkan mau khotbah, ya ngontel saudaraku, naik sepeda. Nanti cepet-cepet
masuk kamar mandi, pakai celana pendek, pakai jaket, ganti pakai jas khotbah, selesai ngontel lagi. 2 tahun, kadang dijemput jemaat, Pak, kasihan Pak, jemaatnya rumahnya di sana, jemput saya ke sana dulu, baru balik ke gereja. Tuhan betul-betul nolkan, saudaraku. Tapi supaya apa? Mengenal Tuhan. Istri saya di saat yang sama, saudaraku, hampir meninggal. Karena pecah pembuluh darah saat melahirkan. Di saat hari yang sama, ada jemaat tuh dulu, Pak, bantu kreditin mobil ya untuk Grab. Kami bantu, saudaraku. 3 bulan jalan, dia enggak bisa teruskan. Yang harus tanggung kami. Di hari istri saya operasi karena pecah pembuluh darah. Debt collector ngambil mobilnya, saudaraku. Saya sampai berkata, Pak, sebelum diambil tak antar saja. Di hari yang sama saya betul-betul sepersekian merasa seperti Ayub. Saya cuma duduk di depan ruang operasi, saya enggak kabari orang tua saya cuma bisa diem. Saya enggak bisa lagi doa, saya cuma angkat tangan seperti ini. Tuhan, pokoknya dalam hati aku enggak mau mengutuki Tuhan. Aku tetap mau setia sama Tuhan. Tapi it just a test. Kadang Tuhan itu izinkan itu hanya untuk kita kenal Tuhan lebih sungguh. Ketika nurut prosesnya Tuhan, saya enggak kebayang saudara aku bisa punya mobil lagi. Tuhan berkati bisa punya mobil lagi. Saya waktu itu enggak ada kerjaan ya, karena resign untuk pemulihan keluarga, tiba-tiba dipanggil STII. Baru 2 minggu jadi dosen di STII, diangkat jadi pembantu ketua 2. Itu kalau enggak tangan Tuhan, enggak bisa. Karena S1 saya bukan STII, S2 saya bukan STII, saya hanya S3 di STII. Secara Tuhan enggak mungkin, saudaraku. Di masa pandemi, ada 5 sekolah yang menghubungi tanpa melamar. Pak, bisa jadi dosen di sini enggak? Sekolah pramugari, Pak, bisa ngajar komunikasi di sini enggak? Kalau tanpa pemeliharaan Tuhan enggak bisa. Saya pendeta, saudaraku, sampai Tuhan kasih ide pas pandemi itu buka toko sepeda karena sepeda lagi booming. Bukanya di mana? Di garasi rumah saya di dalam kampung, saudaraku. Dan itu mujizat, 1 bulan laku 25 sepeda dari garasi, saudaraku. Tapi hasilnya apa? Hari ini saya kenal Tuhan dan saya enggak takut. Saya bisa menyimpulkan gini, kita boleh habis-habisan, tapi kalau kita masih punya Tuhan, jangan pernah khawatir. Tapi saudara boleh punya segalanya, deposito banyak, kaya raya, jabatan tinggi. Kalau enggak punya Tuhan, habis saudaraku. Jadi hari ini kesimpulannya, ya saudara jangan pernah kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, resep anti ragunya apa? Pegang ini baik-baik. Apapun keadaannya, baik atau tidak baik, sadarlah bahwa Yesus Allah Immanuel tetap bersamamu. Kita orang karismatik kadang gini, kalau gereng berarti Tuhan ada. Kalau nyembah Tuhan gak ada gerengnya berarti Yesus gak ada. Kalau semua baik, mulus berarti Yesus hadir. Tapi kalau hari ini mendung dan hujan berarti Tuhan tidak besertaku. Itu keliru, saudaraku. Baik atau tidak baik keadaanmu, Tuhan itu tetap beserta kita. Amin. Amin. Hari ini kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Belajar melihat hidup itu dari sudut pandang atau dari kacamatanya Tuhan. Jangan dari pikiran kita sendiri mengartikan hidup ini. Mari kita baca ayat terakhir, ayat 27-29, saudaraku. Nah ternyata gini, Yesus berkata sama 2 murid Yohanes, balik ke penjara, ngomong sama gurumu, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Aku benar-benar Sang Mesias, jangan ragu. Muridnya balik berkata, benar ternyata Yesus itu Mesias. Yohanes lega. Mungkin Yohanes berkata, mati rapopo, karena Yesus suruh selamat. Amin. Tapi setelah murid Yohanes pergi, ternyata Tuhan Yesus tuh ngerasani, saudaraku. Tapi dalam arti positif. Setelah murid Yohanes balik ke penjara, Yohanes berkata, Tuhan Yesus berkata sama semua orang banyak. Di situ ada orang Farisi,
di situ ada orang berdosa. Yesus berkata seperti ini, karena tentang dia, tentang Yohanes ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. 28, aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, mungkin saya belum tafsirkan lebih dalam, mungkin maksudnya Tuhan Yesus lebih besar daripadanya. Ya. Nah, apa maksudnya di sini? Sekalipun Anda ragu akan siapa Yesus, namun Yesus tidak pernah ragu akan siapa saudara. Sekalipun Yohanes Pembaptis sempat ragu, Yesus ini Mesias apa bukan? Tapi di hadapan banyak orang Yesus berkata, Yohanes itu benar yang buka jalan buatku. Yohanes itu betul hamba Tuhan. Yohanes itu orang yang luar biasa, pelayanannya hebat. Saudara pernah dengar yang sama ketika terjadi pada Ayub? Ketika iblis minta izin untuk mencobai Ayub, apa kata Tuhan? Ayub tuh hambaku yang saleh, hambaku yang setia. Hari ini mungkin saudara merasa kecil. Hari ini mungkin Bapak Ibu merasa di usia sekarang sudah pensiun, kok hidupku belum apa-apa ya. Temanku yang lain sudah sukses, sudah punya cucu, anaknya mapan, ada yang di luar negeri. Kok keluargaku seakan-akan gagal. Kok hidup saya seakan-akan belum ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Tapi tahukah saudara, di surga sana, Tuhan sedang berkata mungkin di hadapan para malaikatnya, tahu enggak anakku, Bapak Pendeta Paulus Baskoro, dia orang yang luar biasa. Dia orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan mungkin nama kita disebut satu persatu. Betapa Tuhan bangga. Yohanes di penjara, aku orang gagal, hidupku kok akhirnya seperti ini. Tapi Tuhan, Yohanes tuh hebat, aku bangga sama Yohanes. Hari ini saudara, jangan menilai hidup saudara itu dari penilaian kita sendiri. Ada lagu ojo dibanding-banding ke, betul? Kenapa ragu? Kerepe banding-banding ke. Kenapa sedih? Lihat tetangga terus. Kenapa TV-nya sana 60 inch? Kenapa TV-ku 32 inch? Tiap kali kita membandingkan, kita tidak bisa menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita sendiri. Karena kita terus melihat orang lain. Ayat 29 yang terakhir. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Membenarkan kesaksian Yesus itu. Karena mereka telah dibaptis oleh Yohanes. Slide selanjutnya. Buah atau dampak Anda terkadang lebih besar daripada yang saudara bayangkan. Yohanes di penjara berkata, aku gagal. Pelayananku hancur. Akhirnya hukuman mati. Semua sia-sia. Tapi di luar sana semua orang yang dengar perkataan Yesus berkata, aku dibaptis gara-gara Yohanes loh. Aku percaya Yesus juga gara-gara Yohanes. Aku bertobat gara-gara Yohanes. Semua orang banyak, ya benar hidup kita dirubah gara-gara Yohanes. Di penjara Yohanes merasa gagal. Di luar orang berkata, hidupku terberkati karena Yohanes. Mungkin Bapak Ibu di sini merasa orang tua yang gagal. Tapi anak saudara di sana cerita sama temannya, aku bangga sama papahku. Aku bangga sama mamahku. Aku salut sama teladan iman mereka. Aku salut sama kesaksian hidup mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menilai hidup saudara hanya dari kacamata diri sendiri. Tapi belajar melihat hidupmu, mensyukuri hidupmu seperti Tuhan melihat hidup saudara. Amin. Nah, slide selanjutnya, mari kita lihat diri kita dan orang lain itu seperti Tuhan melihat hidup kita. Pemain musik, teman-teman pemuji penyembah bisa siapkan diri. Saya akan akhiri kesaksian seorang yang bernama Frank Jenner, saudaraku. Ini seorang hamba Tuhan, pensiunan Angkatan Laut Australia, saudaraku. Nah, dia dikenal sebagai penginjil jalanan. Karena tiap jam 12 siang,
kerjaannya itu adalah di perempatan, ketika lampu merah, mobil-mobil berhenti, dia akan ketuk kacanya mobil. Permisi Bu, Ibu sudah yakin kalau mati masuk surga atau neraka? Cuma itu saja, kalau belum yakin baca kertas ini, dia kasih traktat. Dia ketuk lagi kaca bis, permisi Pak, sudah yakin masuk surga atau neraka? Kalau belum silahkan baca ini nanti. Dia lakukan itu 28 tahun lamanya, setiap jam 12 sampai jam 1 siang. Orang lain makan siang, dia memberitakan Injil 28 tahun tiap hari tanpa bolong, saudaraku. Tapi di akhir hidupnya dia kena Parkinson. Badannya getar-getar sendiri, dia tidak bisa kendalikan. Dan di rumah dia nangis. Hidupku sia-sia, aku memberitakan Injil, tapi tampaknya tidak satupun jiwa bertobat. Gak ada hasilnya 28 tahun, sia-sia melayani Tuhan. Tapi di India, saudaraku, ada hamba Tuhan baru khotbah. Saudara, dulu saya ini tidak percaya Yesus. Tapi ketika saya liburan ke Australia, ada bapak-bapak yang tanya, kalau mati surga atau neraka. Di Inggris, ada hamba Tuhan lagi kesaksian, dulu saya enggak percaya Tuhan. Tapi ketika saya ke Australia, ada bapak-bapak yang nanyai saya. Dan ketika dikumpulkan, saudaraku, ternyata ada lebih dari 100.000 orang yang pernah diberitakan Injil oleh Frank Jenner. Dan ratusan diantaranya bertobat dan jadi hamba Tuhan. Salah satunya akhirnya terbang ke Australia, cari Frank Jenner dan dia berkata, Bapak gak perlu sedih, Bapak bangga harusnya. Ada ratusan jiwa bertobat jadi hamba Tuhan. Karena buah penginjilanmu, pelayananmu tidak pernah sia-sia. Frank Jenner memang akhirnya meninggal dunia. Tapi dia meninggal dengan damai dan sukacita. Karena di dalam Yesus, semua yang kita lalui tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang pada Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini. Kalau ku hidup bagimu, Yesus kau kebenaran. Kita pujikan dari refrennya ya. Mari kita bangkit berdiri. Oke. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik dengan lembut. Mari saudaraku masuk saat teduh, semuanya ambil waktu teduh. Adakah hari ini saudara ragu? Karena hidupmu tidak berjalan dengan mulus.
Adakah di masa tua Bapak Ibu ada penyesalan, kenapa hidupku seperti ini, enggak seperti orang lain? Sepertinya dia lebih bahagia, sepertinya keluarganya lebih diberkati daripada keluargaku. Hari ini saudara, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau ragu, tanyanya jangan ke orang dulu, tanya ke Tuhan dulu. Kenapa sering ragu? Karena sering membandingkan, karena kita kurang bersyukur, karena kita nggak bisa lihat bahwa di balik salib itu ada kemuliaan, di balik sakit itu ada penyertaan Tuhan, di balik kesulitan keuangan itu ada mujizat Tuhan. Memang sulit, memang sedikit, tapi sampai hari ini saudara masih bisa hidup. Sampai hari ini krisis itu terlalui meskipun belum sampai mujizat besar. Jangan lihat hidupmu dari kacamata manusia, dari kacamata kepahitan, kacamata penyesalan, kekecewaan. Tapi belajar melihat hidup saudara dari kacamata Tuhan. Tuhan bangga dengan Bapak Ibu. Tuhan bangga dengan setiap kita. Lebih dari kita kenal diri kita. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan bangga. Apapun keadaanmu, seberapapun hidup saudara, Tuhan bangga sama saudara. It is enough. Saudara tidak perlu jadi orang sehebat orang lain. Karena Tuhan menerima engkau apa adanya. Hari ini kenal Tuhan lebih lagi. Hari ini bersyukur pada Tuhan. Siapa yang mau bangkit? Mari angkat kedua tangan kita pujikan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapa, kami mau mengambil komitmen dalam hidup kami. Apa saja yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap ikut Yesus. Amen. Kami tetap berkata Yesus baik. Amen. Karena kami percaya di balik segala sesuatu yang terjadi, ada mujizat yang luar biasa. Ada karya yang besar terjadi dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Jimmy yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu dalam penggembalaannya, di dalam tugas mengajar, beberapa hal yang dikerjakan, Tuhan memberkati hidupnya. Amen. Pekerjaannya ada dalam anugerah-Mu, Amen. keluarganya ada dalam anugerah-Mu. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam yang nama siap terus Yesus. maju dalam Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, dan terima kasih buat pelayanan Pastor Jimmy. Beliau adalah gembala, menggembalakan jemaat juga di Jogja, dan juga salah satu dosen penting baik di S1, S2 maupun S3. Beliau juga pembantu ketua 2 bagian keuangan, mengatur banyak hal tentang keuangan kampus. Beliau juga
trainer pramugara-pramugari. Jadi kalau ada yang mau jadi pramugari, beliau juga fotografer, jadi keren ini, jadi banyak talenta yang dimiliki. Terima kasih buat pesan Tuhan yang sudah disampaikan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita segala yang sudah saudara berikan dan kami mengundang dalam ibadah minggu depan. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita akan ada, terima kasih kemarin sudah melakukan pendataan jemaat dewasa dan hari ini ada pendataan anak-anak gitu ya. Jadi hari ini kita ada pendataan anak-anak. Kita sudah melakukan pendataan kemarin dewasa 4 gereja dan hari ini anak-anak juga akan didata supaya kita bisa melihat secara utuh range usia dan juga pelayanan juga bisa makin lebih efektif. Kemudian kita akan berjumpa lagi dalam beberapa ibadah kita ke depan, tapi lewat kesempatan ini saya mohon dukungan Bapak Ibu. Besok hari Sabtu bersama dengan Ibu Gembala akan mendampingi tim mission trip ke Papua sampai pertengahan minggu depannya lagi, begitu ya. Ada beberapa hal yang kita akan terus kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Saya percaya dukungan Bapak Ibu semua membawa banyak orang mengenal Tuhan. Dan tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan. Mari terus berjejaring di dalam triparti kita masing-masing supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Amen. Yang diberkati, boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Dan mari kita akan dengarkan pengumuman dari gereja. Shalom, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Kami nantikan kehadirannya dalam ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Dr. Jimmy Sugiarto dan Bapak Dr. Joseph Krisanto. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, mari ajak untuk setiap anak-anaknya datang dalam ibadah anak di masing-masing ranting. Sahabat yang baik adalah orang yang sangat kita percayai dan membuat kita tenang bersamanya. Dia menjadi tempat berbagi kelelahan, berbagi kesedihan, serta berbagi kebahagiaan yang tidak pernah menjual rahasia kita. Mari temukan sahabat sejatimu di dalam ibadah Wanita Rut besok Senin tanggal 13 Maret 2023 jam 6:30 malam di gedung utama. Untuk para peserta SPK, jangan lupa setia di dalam SPK setiap hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 jam 6:30 malam di gedung utama. Mari para generasi muda hadiri ibadah generasi muda yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Untuk tim 1 jam 6 sore di ruang Betel, untuk tim 2 jam 6 sore di ruang Sinai, untuk youth di gedung utama jam 7 malam, untuk Pro-M dan keluarga di masing-masing area. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali bertemu dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 yang akan dilaksanakan 4 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, ibadah yang ketiga jam 4 sore, dan ibadah yang keempat jam 7 malam. Special Events Ebenezer Community Church. Mari jemaat Tuhan, kita dukung doa bersama-sama untuk acara Champion Gathering yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Maret 2023 di KSED Bandungan. Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung doa bersama-sama untuk pelayanan dari Bapak dan Ibu Gembala pada tanggal 18 sampai 29 Maret 2023 di Papua. Supaya Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi, dan nama Tuhan yang dimuliakan.
Kitab Amsal menulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam worship. Siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat semua hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini dengan hati yang rela, dengan hati yang bersuka cita, kami mau memberi korban yang terbaik buat Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati, dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya tangan-tangan yang akan memberikan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dengan bersuka cita kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan amin. diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat segala ucapan ulang tahun kemarin, baik lewat grup maupun Japri, dan seluruh jemaat yang selalu mendoakan saya, Ibu Gembala dan keluarga dalam pelayanan di tempat ini. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan,
melimpah dalam kehidupan saudara semua. Yang percaya senantiasa ada dalam berkat kemurahan Tuhan, katakan amin. Mari tetap semangat di dalam Tuhan, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pak Jimmy akan melayani kita nanti dalam ibadah 2 dan ibadah ketiga dan keempat akan dilayani oleh Pak Yosef. Beliau juga adalah hamba Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat, yang percaya Allah kita luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam masa apapun. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menabur persembahan pertama, kedua dan perpuluhan mereka. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami juga satukan hati berdoa buat ibadah di gereja-gereja cabang, baik di Sion maupun Ungaran. Juga hari ini ada ibadah ulang tahun EACC Salatiga yang kedua. Kami percaya Tuhan akan bekerja buat semua gereja cabang kami. Tuhan juga memberkati ibadah kedua, ketiga dan keempat di gereja ini. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menjamah kami semua dengan urapan yang baru. Kami menyerahkan seluruh tugas tanggung jawab kami 1 minggu ke depan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kiranya anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun. Kalau ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang terikat Tuhan melepaskan. Dan kami akan merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu semua yang sudah melayani. Kalau sebentar kami akan pulang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat wajah dan kedua tangan kita. Mari kita terima blessing Tuhan, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan rahmat dari sorga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Studi dan masa depanmu diberkati Tuhan. Kiranya Allah Immanuel menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Ebenezer sama-sama katakan Ebenezer.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.